dari Fakultas Perikanan Universitas Kota Ambon dan dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses pembenihan sampai dengan pemanenan ikan kakap. Di sana banyak gambar jaring apung yang akan saya jelaskan tentang pembenihan sampai dengan pemanenan. Jangan lupa tonton ya guys. Cidang. Nah guys, sekarang aku udah ada di KJA. Di sini seperti yang Anda lihat, banyak KJA yang ada di sini. Saya membeli satu jenis ikan, yaitu ikan kakap. Definisi dan manfaat KJA untuk budidaya ikan kakap. Indonesia merupakan sebuah negara maritim dengan jumlah pulau terbanyak kedua di dunia setelah Finlandia yang berjumlah sekitar 179,584 pulau berdasarkan publikasi dari Kementerian Luar Negeri Finlandia tahun 2017. Menurut Majariana dan Zulhamsyah tahun 2005, keramba jaring apung adalah sistem teknologi budidaya laut berupa jaring yang mengapung atau floating net check dengan bantuan pelampung. Sistem tersebut lebih dikenal dengan nama keramba jaring apung atau KJA. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi, rumah jaga, dan jangkar. Rangka tersebut dari kayu balok, kayu gelondong, dan bambu, dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya kantong jaring dan landasan jalan inspeksi dan rumah jaga. Selanjutnya kita masuk ke definisi ikan kakap. Ikan kakap atau famili Lathrusinidae dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai snapper. Sebagian besar ikan kakap bersosialisasi dengan terumbu karang yang merupakan ikan demersial. Ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis. Ikan kakap memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan salah satu komoditi ekspor perikanan. Menurut Mahmud et al. 2017, selain sebagai komoditas ekspor, ikan kakap juga mempunyai harga jual di pasar yang tergolong tinggi dan merupakan ikan yang digemari oleh masyarakat untuk konsumsi. Selanjutnya, proses pemijahan ikan kakap. Yang pertama, pemilihan lokasi dan induk ikan kakap. Pemilihan lokasi dengan kualitas air yang baik seperti salinitas, suhu, dan oksigen terlarut ideal, dan pastikan tidak ada pencemaran di sekitar lokasi untuk budidaya ikan kakap tersebut. Ada dua cara untuk memperoleh induk yang siap dipijah. Pertama, melalui pembesaran dari kecil dengan metode pembesaran, dan kedua, melalui penangkapan calon-calon induk dari alam kemudian ditampung di tempat penampungan. Induk-induk diseleksi menurut ukuran dan jenis kelaminnya. Induk yang dipilih adalah induk yang sehat, tidak cacat, ukuran seragam, dan matang gonat. Dan proses pemijahan ada dua cara, yaitu pemijahan secara alami dan pemijahan secara buatan. Pemijahan secara alami, induk dibiarkan kawin secara alami di kolam atau tangki. Yang kedua, pemijahan secara buatan, injeksi hormon untuk merangsang ovulasi dan pemijahan. Pendederan benih. Yang pertama, pemindahan larva. Setelah menetas, larva dipindahkan ke wadah pendederan pada waktu optimal, misalnya setelah 2-3 hari. Pemberian pakan. Larva diberi pakan alami seperti Artemia dan Rotifera untuk mendukung pertumbuhan awal. Perawatan benih. Kualitas air dijaga dan larva dipantau kesehatannya untuk meminimalkan mortalitasnya. Pembesaran di KJA. Yang pertama, persiapan KJA. Pemilihan lokasi penting. Perairan harus memiliki arus yang cukup, kedalaman ideal, dan kualitas air baik. Struktur KJA dipasang dan diuji sebelum digunakan. Yang kedua, pemindahan benih. Benih dipindahkan ke KJA ketika ukurannya mencapai 5-10 cm agar lebih tahan terhadap lingkungan laut. Yang selanjutnya, pemberian pakan. Pakan pelet diberikan dengan jadwal teratur untuk memastikan ikan tumbuh optimal. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Rutin memantau ikan dari penyakit seperti parasit atau infeksi dan mengambil tindakan selanjutnya. Selanjutnya, pemeliharaan rutin. Monitoring pertumbuhan. Pengukuran berat dan panjang ikan dilakukan secara berkala untuk memantau pertumbuhan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Jaring keramba dibersihkan dari fouling atau kotoran atau organisme menempel yang dapat mengurangi aliran air. Yang ketiga, manajemen air. Salinitas, suhu, dan kadar oksigen di air diawasi untuk memastikan ikan tumbuh dengan baik di lingkungan yang optimal.
Yang terakhir, pemanenan ikan kakap. Yang pertama, waktu panen, ikan siap dipanen saat mencapai ukuran pasar, beratnya mencapai 500-800 gram. Yang kedua, metode pemanenan. Pengangkatan ikan dilakukan secara hati-hati menggunakan jaring untuk mengurangi stres dan kerusakan fisik pada ikan. Yang ketiga, penanganan pasca panen. Setelah panen, ikan digrading berdasarkan ukuran dan kualitas, kemudian disimpan dalam suhu dingin untuk menjaga kesegarannya sebelum pengemasan. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari hasil di atas adalah bahwa budidaya ikan kakap di KZA adalah metode efisien untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Keberhasilan bergantung pada manajemen yang baik seperti pengolahan kualitas air, pemberian pakan, dan kesehatan ikan. Nah, sekian dari hasil video saya. Jika ada kekurangan